Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puja dan puji kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kita aturkan buat junjungan alam, yakninya Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk Rasulullah kita kirimkan salawat dengan lafaz Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, barang siapa yang ingin selamat dari siksaan Allah Subhanahu wa ta'ala, memperoleh pahala dan anugerah rahmatnya serta masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, maka hendaklah ia menahan nafsunya dari kesenangan-kesenangan dunia dan bersabar terhadap penderitaan dan musibah yang menimpanya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, wallahu yuhibbus sabirin. Allah menyukai orang-orang yang sabar. Hadirin yang dimuliakan Allah, sabar itu dapat dikualifikasikan dalam 3 kategori. Yang pertama, sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, sabar dalam menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga, sabar terhadap musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang sabar dalam menjalankan ketaatan dan kebaktian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka besok pada hari kiamat Allah memberikan kepadanya 300 derajat di surga. Jarak dari setiap derajat dengan derajat yang lain seluas antara langit dan bumi. Orang yang bersabar dalam menjauhi dan meninggalkan larangan-larangan Allah, maka besok pada hari kiamat Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan kepadanya 600 derajat. Jarak dari setiap derajat seluas antara langit ke-7 dan bumi yang ke-7. Sedangkan bagi orang yang bersabar dalam menghadapi musibah, maka Allah akan memberikan kepadanya 100 derajat di surga. Jarak setiap derajat seluas antara arasy dan bumi. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dikisahkan bahwa Nabi Zakaria alaihissalam berlari dari kejaran orang-orang Yahudi, namun mereka tetap mengejar mengikuti jejaknya Nabi Zakaria alaihissalam. Ketika mereka telah mendekati Nabi Zakaria alaihissalam yang melihat sebatang pohon yang sangat besar yang ada di depannya, dia berkata kepada pohon itu, hai pohon, terbukalah. Lalu pohon itu terbuka dan Nabi Zakaria alaihissalam masuk ke dalam pohon itu. Setelah ia masuk ke dalam pohon itu kembali terkatup, tertutup, dan Nabi Zakaria alaihissalam bersembunyi di dalamnya. Tetapi iblis menyaksikan peristiwa ini. Kemudian iblis membisikkan kepada telinga-telinga orang-orang Yahudi yang mengejar Nabi Zakaria alaihissalam untuk menggergaji atau membelah pohon itu agar Nabi Zakaria terpotong dan terbelah. Supaya apa? Supaya Nabi Zakaria mati di dalamnya. Rupanya orang-orang Yahudi benar-benar melakukan apa yang diperintahkan, yang dibisikkan oleh iblis di telinganya. Hal itu terjadi karena Nabi Zakaria mengandalkan pohon untuk tempat berlindung, bukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga menyebabkan kebinasaan dan mati terbelah menjadi 2 dengan digergaji oleh orang-orang Yahudi. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana halnya hadis yang diriwayatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau bersabda, tidaklah ada seorang hamba pun yang tertimpa musibah lalu dia berserah diri kepadaku, kecuali aku akan memberikan permintaannya sebelum ia meminta, dan aku akan mengabulkan permohonannya sebelum ia berdoa dan memohon kepadaku. Dan tidak ada seorang hamba pun yang tertimpa musibah lalu ia bergantung kepada makhluk lain selain aku, kecuali aku tutup pintu-pintu langit atau rahmat baginya.
Oleh karena itu wahai kaum muslimin, kelanjutan dari cerita tadi, ketika penggergajian kayu yang di dalamnya ada Nabi Zakaria alaihissalam sampai pada otaknya, dia berteriak menjerit kesakitan. Ketika Nabi Zakaria alaihissalam mengatakan aduh, aduh berulang kali, sampai 2 kali dia mengatakan aduh. Lalu apa kata Allah subhanahu wa ta'ala? Hai Zakaria, sesungguhnya Allah berfirman kepadamu, mengapa anda tidak bersabar menghadapi musibah dan berkata aduh? Seandainya anda mengatakan sekali lagi, maka aku akan mengeluarkan namamu dari daftar para nabi. Maka Nabi Zakaria menggigit bibirnya, bersabar menahan rasa sakit, sehingga mereka benar-benar membelah Nabi Zakaria alaihissalam menjadi 2. Oleh sebab itu wahai kaum muslimin, bagi orang-orang yang berakal, wajiblah bersabar dalam menghadapi musibah dan tidak mengadukannya kepada manusia agar dia selamat dari azab dunia dan akhirat. Kaum muslimin, saudara dan saudariku yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, diceritakan juga bahwa pada zaman dahulu di kalangan Bani Israel ada seorang laki-laki fasik. Dia terus menerus melakukan kefasikannya hingga meresahkan penduduk negerinya. Namun mereka tidak memiliki kekuatan dan keberanian untuk menghentikan kedurhakaannya itu. Mereka hanya melakukan perlawanan dengan berdoa dan merendahkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala, hingga akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan wahyu kepada Nabi Musa alaihissalam. Hai Musa, di tengah-tengah kaum Bani Israel terdapatlah seorang pemuda durhaka yang meresahkan mereka, namun mereka tidak kuasa untuk mengusirnya. Mereka khawatir terkena api neraka sebab ulah kefasikannya. Maka usirlah dia wahai Nabi Musa alaihissalam. Kemudian datanglah Nabi Musa menemui pemuda fasik itu wahai kaum muslimin dan mengusirnya. Ke desa manapun dia pergi, dia terus diusir dan diusir, sampai akhirnya wahai kaum muslimin, dia terusir ke suatu tempat hamparan padang pasir yang sangat panas. Tak ada tumbuh-tumbuhan, tak ada burung-burung yang berterbangan, tak ada pula makhluk-makhluk yang lain. Di tengah-tengah gurun pasir yang panas itu, dia jatuh sakit tanpa ada seorang pun yang menolongnya. Dia terbaring di atas pasir yang panas sambil menyandarkan kepalanya pada baik-baik padang pasir yang kering kerontang itu. Dia berkata, wahai kaum muslimin, seandainya ibuku berada di atas kepalaku, tentu ia akan merasa kasihan kepadaku dan menangisi kenistaanku. Kalau sekiranya ayah ada di sini, tentu ia akan membantuku dan mengurus segala keperluanku. Andai istriku ada di sisiku, tentu ia akan menangisi kepergianku. Dan seandainya anak-anakku hadir di sini, tentu mereka akan menangisi jenazahku dan berdoa, ya Allah, ampunilah ayahku yang terusir dan tak berdaya ini. Dia terbuang jauh dari desa ke desa hingga terlempar jauh ke padang pasir yang panas ini. Dia keluar dari dunia menuju akhirat dengan membawa penyesalan. Selanjutnya pemuda itu berkata, ya Allah, Engkau telah memisahkan aku dari kedua orang tuaku, dari anak-anak dan istriku, tetapi janganlah Engkau putuskan aku dari rahmat-Mu. Engkau telah membakar hatiku karena berpisah dengan mereka yang orang-orang yang aku sayangi, tapi janganlah Engkau bakar aku dengan api neraka-Mu sebab kefasikanku. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengutus seorang bidadari yang menyerupakan diri seperti ibunya, seorang bidadari yang menyerupakan diri seperti istrinya, dan anak-anak yang menyerupai anak-anaknya, serta seorang malaikat yang menyerupakan diri seperti ayahnya. Mereka semua duduk di sisinya dan menangisinya. Pemuda itu berkata, inikah ayahku, ibu dan istri serta anak-anakku? Semua datang kepadaku. Maka hatinya menjadi terhibur dan gembira. Lalu dia menghembuskan napas yang terakhir, mati dalam keadaan suci dan terampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan wahyu kepada Nabi Musa alaihissalam. Hai Musa, pergilah engkau ke padang pasir, karena di tempat itu telah mati seorang wali dari waliku. Datanglah kepadanya, uruslah jenazahnya dan makamkanlah ia. Ketika Nabi Musa alaihissalam datang ke tempat tersebut,
Dia melihat ternyata jenazah itu adalah jenazah seorang pemuda yang fasik, yang diusirnya dari negeri dan kampung halamannya atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang lebih mengherankannya lagi, jenazah itu dikelilingi oleh para bidadari yang bermata jeli. Lalu Nabi Musa alaihissalam berkata, "Wahai Tuhanku, bukankah ini adalah jenazah pemuda fasik yang aku usir dari negeri dan kampung halamannya atas perintahmu ya Allah?" Allah berfirman kepadanya, "Hai Musa, benar dia memang pemuda itu, tetapi aku telah merahmatinya dan mengampuni segala dosanya, sebab dia adalah orang yang terusir dan tak berdaya. Di tengah kesendiriannya, karena diusir dari negerinya dan terpisah dari ayah, ibu, istri dan anak-anaknya, dia menderita sakit, dia merintih kesakitan dan hanya mengadu kepadaku. Maka aku mengutus seorang bidadari agar menyerupai ibunya, seorang malaikat yang menyerupai ayahnya, seorang bidadari agar menyerupai istrinya. Semuanya merasa iba atas rasingan dan ketidakberdayaannya di tempat yang terpencil itu. Karena apabila ada seorang yang mati dalam keterasingan di tempat yang terpencil, maka penghuni langit dan bumi menangis karena merasa iba kepadanya. Maka bagaimana aku tidak menyayanginya, sedangkan aku adalah Tuhan yang paling penyayang di antara para penyayang. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, Allahu latifun bi'ibadih. Allah maha lembut terhadap hamba-hambanya. Quran surah Asy-Syu'ara ayat 19. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, oleh karena itu, mari kita belajar untuk selalu sabar menghadapi segala musibah yang diturunkan, yang diberikan oleh Allah kepada kita. Marilah kita adukan sesakit apapun kita menceritakan dan mengadukannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan selain kepada Allah, tetapi mari kita adukan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Agar apa? Agar semua itu menjadi rahmat dan kebaikan bagi kita, untuk penghapus dosa, penambah amal, dan juga untuk pelengkap dari segala ibadah yang kita lakukan selama ini. Mudah-mudahan kaum muslimin kita sanggup untuk menghadapi segala macam musibah dengan sepenuh keimanan kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.